Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun Kang Yosef, walaupun lagi Iya, sibuk nyetir sama-sama. tapi masih bersuara begini. Sebetulnya saya bingung ini. Oh, kela. Harus menceritakan apa ya? Ise, kelanya. Harus menceritakan Kela. apa? Oh iya, sok. Teh Ise, kita ini tadi ada pesan dan saya juga baru kaget dengar Teh Ise kabarnya baru jatuh. Benar nggak? Iya, betul. Kena musibah. Jatuh dari motor kan? Betul. Ma, Tesesios, naon anu bohak? Kang Yosef, Tidak ada ya? kebetulan kemarin daerah Bojong Sari Depok ini yang dekat McD, mungkin ada yang daerah Depok di sini. Pulang kemarin Kang Yosef abdi vaksin di Ciputat. Pas di perjalanan tiba-tiba ya langsung harus bersentuhan dengan aspal. Alhamdulillah Ya Allah, saya ya Rabbi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih aspalnya nggak apa-apa. Apa? Aspalnya tuh kena nonton. Untuknya aspal teh teu rengat. Subhanallah. Ya. Subhanallah masih diberikan kesehatan. Jadi iya. Nah gini. Maksud saya gini Teh Ise, yang menarik adalah Teh Ise habis jatuh dari motor gedebruk gitu ya. Dan nggak kebayang bagaimana habis divaksin kemudian mencium aspal. Dan bisa menyempatkan diri dalam dialog pada malam ini. Wah, luar biasa, subhanallah. Kita berdoa dalam hati masing-masing untuk kesehatan, kesembuhan Teh Ise Istiqomah dan suaminya ya. Oke, lanjut. Ya, alhamdulillah itu saking kusono Kang abdi teh hoyong tepang sareng alumni DA alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk tatap maya hari ini itu excited banget ketika dihubungi oleh para inisiator pengajian ini Teh Ise tiasa tuh alhamdulillah tapi saya tidak punya mungkin materi apapun yang bisa saya disampaikan cuma yang pertama dalam pikiran saya adalah saya sono dengan Kasadayana alumni DA itu yang kenal dengan saya atau tidak tapi itu adalah tujuan utama saya makanya dengan segala keterbatasan karena memang tangan kiri saya masih belum bisa bergerak Kang ini saya gitu kan tapi saya masih bisa bergerak bebas lah alhamdulillah gitu ya Kang ya. Sebetulnya ini saya kaget kenapa harus pertama menyampaikan karena saya bingung ini apa yang harus saya sampaikan tapi mungkin saya tadi udah mengucapkan bismillah ya salah mohon maaf jadi tidak ada ucapan yang lain-lain tapi memang saya ulang dari awal ya akang-akang Kang Aik kemudian di sini ayah Kang John subhanallah itu adalah senior saya di SD di DA pokoknya saya selalu sama-sama nih sareng Kang John subhanallah sekarang saya sudah lihat juga kemudian ada gestar juga ada Kang ya SD SMP SMA ya kemudian di sini juga ada bintang ada gestarnya subhanallah juga makanya saya semakin semangat nih untuk hadir hari ini mungkin bisa sharing selamat datang Kang Tom dari Titans aduh Kang wilujeng tepangnya sareng abdi aduh abdi salam kenal Teh Ise ngajak dong kenalnya Kang ya hatur nuhun siap salam kenal sehat selalu Teh Ise ya alhamdulillah terima kasih baik mungkin saya langsung buka dulu kali ya Kang ya asal para rukunya Kang Sep boleh enggak bukan naon atuh nyanyi atau apa gitu nyanyi oke boleh lah Ari Seno oke. Oh gitu baik. Mana telangkung dibuka kumaha. Pokoknya bebas ini acaranya walaupun konteksnya pengajian tapi mungkin karena ini ada musik boleh lah ya saya sedikit nyanyi gitu ya Kang Tom dicek kumaha ya Abi. Saya juga bingung ini pengajian DA tapi kayak gini gimana ya? Berjalan aja lah. Mungkin malam ini agak sedikit berbeda, mungkin yang biasanya kajiannya dengan tausiah, kajian tafsir atau yang lain, mungkin karena ini memang temanya musik, mau nggak mau kita juga harus ada musiknya ya Kang ya, harus ada suaranya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang-kakang, adik-adik tercinta, iya alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka, walaupun entah ini saya mulai dari mana tapi mungkin ini relax aja dengan Kang Yosef sebagai senior saya gitu baik sebelum perkenalkan nama saya Isye Istiqomah angkatan 1 Putri
Gitu. Jadi saya kalau di angkatan 1 putri paling besar jadi teteh-teteh, tapi mungkin untuk di angkatan yang atas ada Kang Ai, kemudian juga Kang Jamzam dan lain-lain. Saya masih dibilang paling mungil gitu karena waktu itu kita anak perempuan yang paling kecil yang banyak disayang sama kakak-kakaknya baheula teh gitunya. Alhamdulillah kemudian saya tinggal di Pamulang Kang, di Pamulang Tangsel. Tapi beberapa bulan ini lagi proses juga saya tinggal di Bogor, Jampang, dekat MBS Muhammadiyah. Mungkin ada yang tahu ya, di daerah Jampang, Bogor, setelah Pasar Parung gitu. Makanya tadi saya agak sedikit, ya itu tadi di perjalanan ada musibah sedikit. Kemudian profesi saya itu sebagai guru SD Muhammadiyah 12 Pamulang, sudah hampir mau masuk 16 tahun. Jadi disinilah saya baru menyadari bahwa musik yang dilahirkan ketika saya ada di Dalul Arkom itu ternyata sampai sekarang bisa saya bawa gitu ya. Walaupun skupnya mungkin tidak sehebat atau tidak seperti teman-teman lain yang memang fokus di dunia musik, tapi alhamdulillah apa yang Allah berikan kepada saya dari mulai dulu saya diberikan kebebasan di Dalul Arkom itu subhanallah ya. Karena hanya di Dalul Arkom lah kita bisa mengekspresikan dengan berbagai jenis musik. Ada rock, ada dan lain-lain. Mungkin saya dulu ikut lomba-lomba lomba-lomba festival pop rock juga itu adalah kemudahan yang diberikan ketika saya tinggal di pondok. Dan setelah itu saya juga ikut lomba-lomba karena memang saya menyukai menyanyi, saya ikut lomba di kampus di UIN Bandung. Itu pun tidak merasa bahwa saya ada sekat-sekat dalam bermusik. Alhamdulillah saya diberikan kebebasan juga di situ dan sampai sekarang pun mungkin setidaknya karena saya mengajar di SD, saya juga bisa mengajarkan dengan anak-anak, kemudian dan lain-lain. Kalau misalnya berbicara musik dalam seni kehidupan sehari-hari, mungkin yang saya rasakan ya, karena kalau misalnya harus berbicara dengan bagaimana konsep yang lain, karena saya bukan orang konsep, mungkin nanti bisa dikuatkan lagi, ditambahkan oleh Kang John. Kang John, Damang. Iya, ada Kang John, kemudian ada lagi yang Kang Irmawan dan lain-lain, mungkin bisa menambahkan. Tapi yang saya rasakan dengan bermusik ini bahwa dulu Babeh atau almarhum Pak Miskun itu benar-benar membolehkan kita untuk bisa mengekspresikan sehingga itu lebih membantu kita dalam lebih cerdas secara emosional mungkin ya, ketika ada tekanan pekerjaan, kemudian ketika dalam menyelesaikan sebuah masalah, tapi karena kita senang dengan bermusik, kita senang dengan seni-seni, itu membantu kita untuk bisa mengatasi atau menyelesaikannya dengan baik. Mungkin itu yang saya rasakan ya. Ketika ada stres dalam pekerjaan, saya menyetel musik atau saya ikut hanya sekedar nyanyi-nyanyi di sana kemudian ada bengkel musik Pak di sekolah saya itu di Muhammadiyah itu ada bengkel musik. Jadi kita kadang-kadang sama-sama mencoba membuat lagu dan lain-lain. Itu membantu saya untuk lebih bisa mengatasi dalam berbagai hal. Itu mungkin yang saya rasakan dan subhanallah saya memulai ketika di sekolah Muhammadiyah itu selain saya mengajar, saya juga mengajar nari. Padahal sebetulnya itu tidak diajarkan di pondok. Tapi saya otodidak mengajar tari tari-tari pasambahan dan lain-lain gitu. Nah, itu pun pada akhirnya tidak hanya seni suara atau musik yang lain, tapi dalam seni hal lain juga saya jadi tertarik gitu. Artinya entah itu lahirnya dari mana, tapi mungkin ini berangkat dari Allah memberikan amanah itu, oh iya saya lebih menyukai, saya enjoy menikmati itu, dan saya mencoba berbagi atau mengekspresikan apa yang saya bisa. Gitu. Itu mungkin Kang Yusef, halo, hadir? Kemudian juga setelah itu saya coba juga membuat lagu dengan teman-teman guru di sekolah. Kemudian karena kebetulan di sekolah saya itu lumayan ada 1.000 siswa. Kemudian jadi kita membuat channel YouTube. Kemudian di situ ya mengekspresikan aja ketika misalkan ada apa-apa yang punya ide yang lain, kita coba dan kita bagikan dengan anak-anak. Itu mungkin Kang. Kemudian aktivitas saya juga sekarang masih jadi bagaimana? Di seni budaya juga, dan saya tetap juga ketika di Aisyah itulah yang saya akui di Muhammadiyah itu sangat beragam, sangat diberikan kebebasan. Karena ketika kita berada aktivitas walaupun kita ada kegiatan dengan Muhammadiyah atau dengan Syiatul Aisyah,
ketika membuka acara apalagi dengan lagu Sang Surya gitu ya, itu menjadi sebuah hal yang aduh kumaha gitu, dan itu boleh kita menyanyi dan lain-lain. Itu yang saya sadari bahwa subhanallah saya diberikan hobi yang menurut saya itu ada sesuatu yang menyenangkan yang lahir dari saya tumbuh besar berkembang ada di dalam. Itu mungkin Kang Yusef yang bisa saya bagikan, mungkin nanti kita sambil ngobrol dengan dengan Kang John dan juga yang lainnya. Satu share juga ya. Gitu loh. Taisa. Ya. Halo. What's your opinion? Kan ada problem sebenarnya. Menurut Anda gimana? Beberapa opini yang menyatakan bahwa suara perempuan itu kan orat ya. Nah itu gimana? Menurut Taisa gimana? Kumaha Kang Yusef? Di repeat day atau kumaha update itu jelas. Iya. Ya, menurut Taisa gimana? Kan beberapa opini di luaran yang jangankan musik haram, suara perempuan aja itu orat. Sementara kan Taisa sendiri bernyanyi, kemudian seterusnya. Nah, gimana tuh menurut Taisa? Nah, iya. Nah, itu juga Kang, ya siap hatur nuhun. Itu juga Kang yang saya lihat juga apalagi dalam di Islam itu kan ada beberapa beberapa keyakinan yang memang berbeda cara menafsirkan dalam sebuah ayat atau hadis gitu. Itu pun yang saya yakini di Muhammadiyah bahwa Allah itu kan menyukai keindahan. Ketika misalkan saya diberikan amanah untuk oh iya saya bisa menyanyi, kenapa itu harus di-cut gitu. Artinya kalau sekiranya itu membawa madarat jelas itu tidak boleh ya. Tapi ketika misalkan tujuan saya itu adalah ada kemaslahatan, ada kebaikan di situ, kenapa tidak? Walaupun itu suara perempuan, karena terkait juga dengan para mungkin ahli qori-qoriah ya, yang memang dia juga membaca Al-Qur'an gitu kan. Memang ketika suara perempuan itu mungkin tergantung sudut pandang orang ya, tapi di Muhammadiyah sendiri itu diberikan keleluasaan bahwa kita juga hukumnya itu mungkin bisa makruh atau mubah gitu ya, tapi setidaknya Allah itu memberikan kebaikan bahwa kita harus bisa Allah itu menciptakan menyukai dengan keindahan sehingga apapun yang dimiliki oleh umatnya itu indah dalam hal yang lain atau kemampuan, silahkan selagi itu memberikan kemaslahatan. Itu mungkin Kang yang saya yakini saat ini sampai saat ini. Oke. Ya, jadi secara mohon maaf. Orat dan apapun itu namanya bagi Taisa itu tidak menjadi masalah ya. Artinya kan suara perempuan orat. Saya tidak menyebutkan bahwa haram atau tidak haram musik, tetapi dalam hal ini suara perempuan adalah bisa dalam tanda kutip menimbulkan hasrat-hasrat yang bahasanya hasrat-hasrat yang dalam tanda kutip tidak Islami. But okay. Jadi ini moderator udah punya tanya jawab ya? Enggak. Jadi Chan. Belum. nanti. Saya hanya ingin opininya aja ya. Oke. Bagaimana Taisa? Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya itu tadi yang mungkin ya tentang musik tadi ya Kang, terlepas dari suara perempuan itu haram atau misalnya makruh dan lain-lainnya. Mungkin di sini bahwa memang kembali kepada diri kita bagaimana kita memandang dan menafsirkan dari apa yang sudah Allah tetapkan gitu ya. Karena memang saya langsung berkecimpung di dunia pendidikan, jelas ketika seni itu sangat membantu dalam proses melatih anak untuk konsentrasi, kemudian juga melatih kecerdasan anak, kemudian dan lain-lain, sehingga memang
saya terutama kemudian juga alhamdulillahnya saya langsung, berkecimpung juga di sekolah Muhammadiyah, bukan sekolah-sekolah yang memang mungkin lebih lebih apa ya, lebih kaku dan lain-lain. Jadi, saya pribadi sampai saat ini ya, selalu mengambil kesimpulan bahwa banyak sisi maslahat, banyak sisi positif yang bisa saya ambil, banyak memberikan, aura-aura positif buat saya dalam beraktivitas, dalam daya pikir, dalam pola pikir, dalam tingkah laku, dengan saya, tetap, apa ya, tetap dalam koridor yang benar gitu, menurut saya gitu. Itu mungkin Kang, yang saya yakin. Gitu Kang Yosep. Atuh meni serius kieu. Nah, Yosep. Yusef. Kang Yosep sebagai moderator jangan sering hilang. Ieu kumaha tuh? Termute Kang Yusef, termute Kang Yusef. Sering nanya gitu moderator mah. Aduh, moderator wah, Yusef. Kalau Aya perlu diganti ku Dokter Yani. Aya saha ini perencanaan, aya ada Anita ya? Nit, Saya Ge Miftah. ya. Oke, selanjutnya kepada pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua ini apa namanya bagaimana mau Hikmawan Saifullah dulu ya. Bagaimana? Silakan Hikmawan Saifullah dari. Oke, Kang Yusef ke-mute kayaknya tuh. Udah ini teh. Ya, sudah tidak ya. Oke, Hikmawan Saifullah, silakan mengungkapkan tentang opininya atau apa namanya tentang bagaimana seni dan bagaimana musik dan seni dalam kehidupan itu. Kepada Hikmawan Saifullah, silakan diperkenalkan diri dan sebagai narasumber apa yang Anda akan ungkapkan dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang-akang, teteh-teteh semuanya. Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dengan akang-akang dan teteh-teteh semua. Sebagian barangkali ada yang sudah kenal dengan saya, sebagian lagi ada yang belum kenal karena perbedaan angkatan ya, generasi. Kebetulan saya Hikmawan Saifullah, kalau di pesantren itu dikenalnya Indra. Jadi nama panjangnya kalau di absen itu Hikmawan Saifullah Indra gitu. Akang-akang teteh-teteh biasa manggil saya Indra dulu di pesantren. Saya angkatan 16 gitu ya. Saya hadir di sini sebenarnya ini untuk mewakili bos saya yang sibuk ini sebenarnya Muhammad Muslim Hamid Ating seharusnya yang jadi pembicaranya ini di sini. Tapi karena beliau ini sibuk sekali, jadi saya jadi ajudannya aja sekarang gitu. Ating hadir tuh Ating. Iya ini mau kolaborasi katanya. Jadi saya yang saya yang bicara, nanti ditambahkan juga mungkin nama Ating. Izinkan saya betul-betul menyampaikan rasa senang hati saya bisa berkumpul kembali dengan akang-akang teteh-teteh semua di forum ini. Terus terang meskipun waktu saya di pesantren sebenarnya hanya sebentar, cuma 3 tahun ya. Jadi kalau disandingkan dengan jenjang pendidikan tinggi itu kayak seolah baru D3 saya itu gitu, nggak selesai sampai SMA-nya, nggak sampai madrasah aliyahnya gitu. Kebetulan setelah lulus madrasah sanawiyah di Daul Arkom ini saya langsung lanjut sekolah ke Mutahari sebenarnya, dan dengan beragam pengalaman yang baru, tentunya dengan membawa ilmu dan pengalaman yang saya dapat selama sekolah di Darul Arkom, saya sampai sekarang beberapa puluh tahun kemudian menyadari bahwa pengalaman yang sangat singkat hidup saya di pesantren Darul Arkom ini betul-betul sangat kaya, alhamdulillah gitu ya. Meskipun saya sendiri bukan orang yang soleh, bukan orang yang religius, tapi saya banyak belajar ilmu agama yang sangat bermanfaat. Bermanfaatnya bukan sekedar ketika saya bisa lulus di pesantren saat itu,
tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang-orang, buat saya pribadi ketika keluar dari pesantren dan juga bisa mentransfer ilmunya ke orang-orang di sekitar saya gitu. Dan karena tema talk show kita hari ini adalah tentang santri, musik dan seni kehidupan gitu ya. Barangkali yang relevan, pengalaman yang relevan, pengalaman yang relevan yang bisa saya bagi dengan akang-akang, teteh-teteh semua adalah ketika berbicara tentang musik ya. Dan selain pentingnya atau bermanfaatnya belajar ilmu agama di Darul Arkom, ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir dan lain-lain, terus terang pengalaman yang barangkali tidak diajarkan secara langsung gitu ya. Oh ada kita pelajaran seni musik tuh Pak siapa ya dulu yang ngajarin, saya lupa, waktu tahun 93, 94, 95 itu. Tapi salah satu pengalaman Pak Agus Rosid, Ndra. Pak Agus Rosid ya, hatur nuhun tos diamutan. Aduh, sono Pak Agus Rosid. Itu salah satu ustadz yang sangat multi talent, bisa memainkan beraneka ragam instrumen musik gitu ya. Tapi terlepas daripada itu sebenarnya pengalaman yang berharga yang saya bawa hingga ke Bandung, bahkan hingga saya hidup sekarang sebagai seorang akademisi. Ya, kebetulan saya sekarang mengajar di perguruan tinggi di Bandung, di Universitas Padjadjaran, mengajar juga di beberapa perguruan tinggi yang lain. Dan salah satu bahan kajian yang saya dalami, yang saya teliti, dan bahkan saya susun sebagai bahan disertasi itu yang berhubungan dengan politik musik sebenarnya gitu. Dan itu awal mulanya itu Ating tahu gitu. Awal mulanya itu dari pesantren Darul Arkom gitu. Ya. Nggak ada bayangan bahwa ketika masuk Darul Arkom itu akan belajar musik. Dulu bayangan saya masuk Darul Arkom itu punten ini mah gitu ya, karena saya lahir di kota Bandung tahun 80-an itu, ketika SD itu ada anggapan bahwa orang keren itu, orang modern itu harus sekolah di sekolah sekuler gitu. Kalau masuk pesantren itu bayangannya tuh pesantren itu sekolah yang tertinggal gitu ya, tidak mengikuti arus modernitas gitu ya. Tapi ternyata saya salah gitu. Ketika masuk pesantren Darul Arkom, justru saya banyak belajar dari akang-akang senior dan teteh-teteh senior, dan juga dari teman-teman asrama dulu, bahwa ternyata pesantren itu bisa sangat terbuka dengan musik gitu ya. Dan musik yang saya dalami bersama Ating gitu ya, karena saya pertama kali bikin band itu dengan Ating di pesantren itu, yaitu musik punk rock gitu. Sebelumnya kita dengerin musik-musik pop lah, standar seperti anak muda pada umumnya gitu. Sebelum ke situ, awalnya saya agak shock ketika belajar di Darul Arkom itu. Kita kalau nggak salah belajar belajar fikih Islam kalau nggak salah, entah di buku Sulaiman Rashid atau di buku Majelis Tarjih Muhammadiyah. HPT. Ya, itu yang bikin saya shock itu adalah ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa musik itu haram. Ini saya bicara ini bukan untuk membawa perdebatan musik halal atau haram, bagi saya nggak relevan gitu. Itu impresi pertama saya, aduh saya salah masuk sekolah gitu kan. Musik diharamkan sedangkan saya suka musik gitu kan. Tapi seperti yang dibilang oleh Teh Isy tadi gitu ya, almarhum almarhum Pak Miskun itu justru sangat progresif dan sangat terbuka dengan praktik budaya musik gitu. Dan kita dibolehkan untuk bermain musik, boleh bawa gitar ke asrama, boleh bawa radio Walkman ke asrama gitu. Nah, dengan ada media-media seperti itu, kalau nggak salah tahun 94 ya, musik punk itu mulai rame. Sebelumnya heavy metal. Akang-akang senior yang saya kenal itu ya, siapa aja ya, ada kalau disebut namanya banyak gitu. Itu mulai dengerin musik heavy metal. Dan yang satu angkatan dengan saya, Zainal Mutakin Ikin, yang sekarang jadi guru gitar, salah satu gitaris handal juga di kota Bandung gitu ya, juga memainkan musik metal, Yngwie Malmsteen gitu di asrama gitu kan. Buat saya orang yang cupu gitu, orang yang nggak tahu apa-apa cara main musik, ngelihat akang-akang dan teteh senior, kemudian kawan saya bisa main musik metal, itu kayak wah, musik saya benar-benar nggak bisa main musik gitu, dan luar biasa ini gitu. Saya bangga punya teman-teman dan akang-akang senior yang sangat kreatif gitu ya bermain musik. Saya waktu itu nggak bisa main gitar sama sekali gitu.
Dan yang membuat saya justru terinspirasi dan membuat saya bisa main musik pertama kali itu bersama Ating itu ketika saya mendengarkan musik punk rock. Ya, Green Day lagi rame-ramenya dulu itu. Dan salah satu yang mempopulerkan musik punk rock itu Green Day, Offspring, terus ada lagi Clover, itu di MTV. Ya. Kebetulan di ruang makan kita di DA itu ada TV satu kan di tengah gitu. Kita biasa suka nonton MTV Asia di situ gitu kan. Nah, di situ kita mulai terinspirasi gitu. Kita sering datang ke toko kaset. Ketika saya pulang ke Bandung, saya datang ke toko kaset Aquarius, beli musik-musik punk yang baru gitu ya. Dan akhirnya saya dengan Ating bikin band punk pertama gitu dengan Ating dengan Cecep Abdurrahman, angkatan 16 juga sama. Itu bandnya band amatir, kita cuman main musik punk itu cuman asal bisa mainin 3 chord gitu ya. G, C, D atau G, A, F, D diulang-ulang terus kayak gitu. Kita udah bisa bikin 4-5 lagu gitu. Dan Green Day itu salah satu contoh musik yang sangat mudah untuk dimainkan atau aksesibel, sangat partisipatif karena saya, Ating, dan Cecep itu sebelumnya nggak punya skill main musik sama sekali. Yang pada akhirnya ketika kita bikin band di Dao Arkom gitu ya, kita mulai latihan-latihan di studio awalnya di kamar gitu, gitaran gitu, kadang-kadang pakai bantal atau pukul meja gitu ya. Terus akhirnya kita beralih ke studio, kita ngerental di mana? Tinggal waktu itu ya studio itu ya. Jalan Suci ya. Jalan Suci, pernah juga di yang dekat Pengkolan itulah, pokoknya kita cari aja. Magnum dan Magnum. Ya, saya itu. Itu masa-masa seru gitu. Jadi kita latih ketika waktu istirahat gitu dari zuhur sampai asar itu kita kadang pakai waktunya buat latihan musik gitu. Nah, sampai akhirnya saya pindah ke Bandung, kemudian saya lebih banyak berinteraksi dengan budaya populer yang lagi ramai di Bandung, dan ternyata orang yang suka musik punk itu bukan saya, Ating, dan Cecep dan teman-teman yang ada di asrama DA waktu itu aja gitu, tapi ternyata di Bandung itu luar biasa apresiasi terhadap musik punk itu besar sekali gitu. Dan karena musik punk itu sangat besar gitu ya, itu diadainya di Gor Saparua gitu. Dan suka ada audisi-audisi. Karena kita pemula tuh, kita pengen ikutan ngeramein juga gitu. Kadang-kadang saya bawa Ating sama Cecep dari Garut yang masih nerusin sekolahnya di DA gitu. Kalau saya udah pindah ke Bandung, dijemput dari Bandung gitu, pakai mobil pick up langsung berangkat ke Bandung, audisi gitu ya. Dan itu benar-benar konaah kita hidupnya itu, nggak bawa makanan, nggak bawa uang cukup yang cukup, nggak punya uang yang cukup gitu, cuma bawa modal lepet kalau nggak salah Ting ya, itu buat makan kita selama audisi gitu. Dan alhamdulillah sejak itulah kemudian kita mulai merintis perjalanan musik itu agak sedikit serius ke depannya, meskipun menjalankannya dengan setengah serius, cuma senang-senang aja gitu. Itu pengalaman yang sangat berharga, dan beberapa tahun kemudian pada akhirnya saya dengan Ating juga bikin band yang lebih serius lagi tanpa meniatkannya menjadi serius, yaitu namanya Lone at Last tahun 2002 gitu. Sebelumnya saya dengan Ating pernah bereksperimen dengan band-band punk yang beraneka ragam sebelumnya gitu ya. Cuman yang paling lama umurnya, yang paling serius karena kita menghasilkan beberapa album itu ya Lone at Last ini. Kalau Ating sampai sekarang masih di Lone at Last, kalau sekarang saya udah enggak gitu. Tahun 2013 kebetulan dapat beasiswa sekolah di Australia dan fokus ke sekolah aja gitu. Nah, dari situ saya menemukan bahwa dari pengalaman di pesantren, pengalaman waktu di Bandung, bagaimana musik itu diapresiasi oleh anak muda. Jadi saya menemukan bahwa musik baik punk atau yang lain, itu musik bukan sekedar berfungsi sebagai sebuah bahan hiburan, bukan sebuah komoditas saja, tapi juga sebagai sebuah alat untuk bisa mempersatukan kita yang sebelumnya barangkali merasa stres dengan kehidupan sehari-hari, yang merasa datar, yang merasa kering dengan kehidupan sehari-hari yang membosankan gitu. Maka dari itu dia sebuah cara untuk merespon situasi tersebut dengan cara yang lebih positif gitu. Dan bahkan pada akhir tahun 90-an saya sendiri menyaksikan gitu bagaimana musik punk yang kita geluti waktu itu, yang kita sebelumnya ikutan sekedar untuk hiburan, digunakan sebagai alat resistensi, sebagai media resistensi melawan rezim yang tiran, ya Soeharto waktu itu. Dan banyak di antara musik-musik underground yang kita dengarkan itu banyak memberikan inspirasi tentang atau memberikan perspektif tentang bagaimana melihat dunia gitu.
itu awal bulan saya melihat bahwa pengalaman bermusik itu bukan sekedar musik, tapi ada juga politik dan pengetahuan tentang politik itu sendiri. Iya. Gitu aja barangkali apa namanya? Kang Hikmawan bisa dipersingkat. Udah barangkali itu aja. Itu sih salah satu pengalaman yang saya rasakan dan bersyukur sebenarnya bisa memulai itu dari pesantren Darul Arkom gitu ya. Alhamdulillah ustadz-ustadz dan ustadzah yang ada di sana ini sangat terbuka dengan ekspresi kita saat itu. Mangga, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hikmawan Saifullah ini seorang dosen, kemudian juga seorang musisi yang melahirkan beberapa album dan grupnya Lone at Last ya. Sudah pada download belum albumnya ya? Nanti linknya silakan ke Kang Hikmawan gitu ya. Terima kasih Kang Hikmawan Saifullah angkatan 16 ya. And the next, selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama narasumber yang terakhir, the legend. Aduh, inilah dia Ahmad Mustafa Al-Marogi yang akrab dipanggil John. Yang menarik adalah sosok John ini, Derah, kemana wae? Siap. Ya, ini Ahmad Mustafa Al-Marogi itu memang salah satu pengarang kitab tafsir Al-Marogi ya, yang sering dikaji oleh almarhum babe kita Allah yarham Bapak Ustadz Miskun Asyatibi, dan nampaknya spiritnya adalah spirit tafsir Al-Marogi, tetapi kemudian menjadi sosok drummer, dan itu tidak masalah ya. Saya rasa bisa mewarnai Sibuoh begitu ya, Sibuoh bagi drummer Indonesia begitu ya. Dan ini dengan Kang John ini juga kawan kita Tom Tom dari The Titans dan juga dari Kang Pepen dari ST12 bisa hadir. Sok mangga Kang John Pepep ya. Ya. Kang John Ahmad Mustafa Al-Marogi. Ya. Drum edik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anzalal Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama nepangkeun abdi sareng ya tadi di Dawa Arkom tertulis namanya Ahmad Mustafa Al-Marogi. Sebetulnya kalau nama SD itu John Mustafa Al-Marogi. Ketika pindah ke Dawa Arkom, saya nggak tahu nama itu dirubah jadi Ahmad Mustafa Al-Marogi. Jadi akhirnya STTB, ijazah semua saya harus urus dari awal gitu. Jadi John nama asli ya, John itu nama asli ya? John nama asli. Dan kebetulan nggak suka nasi juga. Itu bercerita ya tadi nyambung nggak nyambung dari pengarang kitab Ahmad Mustafa Al-Marogi. Mungkin ayah saya punya harapan saya menjadi seorang penafsir, kayaknya sih gitu. Jadinya jadi musisi, nyambung ente jika nama tuh nyambung. Itu tapi ada yang menarik. Iya, mungkin harapannya orang tua ketika saya dimasukkan ke Dawa Arkom karena orang tua pun aktif di Muhammadiyah dan bahkan menjadi salah satu pendiri Muhammadiyah mungkin ya, yaitu harapannya saya bergelut di organisasi Muhammadiyah terus ke kiaian gitulah, melanjutkan ya harapannya mungkin sampai perjalanan saya di musik itu. Kakak yang pertama bilang, John, urang teh cenah tiap haji ngadoakeun cenah. Ngarah John teh ulah jadi pemain musik gitu. Itu perjalanan saya di musik sampai seperti itu gitu. Jadi tiap ketemu selalu diingatkan. Dan yang menarik gitu, sampai sekarang ya kalau tadi mungkin Indra, halo Indra, saya kenal ya pernah ketemu mungkin waktu di Dawa Arkom, terus Ise juga sekarang bergelut Ise misal jadi
guru, Indra juga jadi dosen. Nah, saya ini anehnya terlibat terus di yang namanya ya di musik lah gitu, sampai ke industrinya, tapi ujung-ujungnya dagang gitu. Nah, perjalanan musik saya di Dawa Arkom ya sama mungkin ya. Ya, seingat saya sih cuman sendiri gitu ya, nggak ada yang lain. Cuman ya saya kayak tadi Indra misal dengan Ating segrup datang ke Bandung. Ya perasaan ya kalau saya sendiri dari mulai belajar tahun 93 kalau nggak salah, belajar 93 itu kursus di Elva Music Studio, tapi nggak lama kalau nggak salah cuma 6 bulan gitu. Lanjut ke Bandung, melanjutkan perjalanan bermusik. Ya sebetulnya seni itu hidup dan kehidupan perlu seni gitu ya. Catatannya itu kebayang kalau setiap pribadi tidak mempunyai jiwa seni, ya itu meureun make baju sok teu nyala rambung meureunnya gitu. Kayak milih barang anu barutut gitulah ya. Jadi perlu seni emang gitu. Cuman seni itu dibagi, ada yang ya gambar, ada yang bergerak, ada suara dan lain sebagainya. Kemudian perjalanan saya di Bandung tahun 94 melanjutkan ke Elva Music Studio, akhirnya belajar sambil kuliah di Ikopin, kemudian lanjut ngajar di Elva Music Studio, ya lumayan lama, akhirnya bikin tempat kursus sendiri, Dramaholic tahun 2004 kalau nggak salah ya. 2004 ngebikin Dramaholic, kursus dan peralatan drum, ya sampai sekarang semua itu saya jalani gitu. Cuman apa ya mudah-mudahan saya apa ya ayah urutna gitulah kasarnya gitu, bicara ketika saya jadi santri, saya 6 tahun nyantri, ujungnya jadi drummer sesuai atau enggak ya kadang, tapi terus terang saya kadang kalau ke Dawa Arkom misal sok teu pede gitulah, kalau ya teu pede lah. Kadang banyak mungkin teman-teman bahkan ponakan sendiri katanya yang bangornya minta ampun ketika ke Dawa Arkom itu teu pede aja, termasuk saya gitu. Karena apa yang diharapkan dari seorang musisi gitu seperti saya gitu. Itu Tom, masalahnya Tom. Saya teu pede ketika ketika atau Kang Ayi atau siapapun ketika saya ke Dawa Arkom, karena nggak ada yang bisa apa ya, bisa diberikan kali ya. Mungkin kalau ya jadi ya bisa jadi efek negatif mungkin ya. Tapi apa ya? Ya perjalanan hidup terus saya jalani, keluarga juga ya kadang ya jangan tapi setiap saya ngelangkah itu ke dunia drum aja terus. Sampai saya bikin stick drumnya, bikin bajunya, bikin komunitasnya, bikin acaranya, itu semua berhubungan dengan drum. Drum bukan musik gitu. Musik lebih spesifik lagi gitu. Ini ke drumnya gitu. Nah, di acara ini pun saya kenapa mengajak Tom dan Pepep, karena ekspresi saya bermain drum, kalau untuk pribadi ya saya goalnya itu sudah lah. Jadi ketika saya bermain drum, bermain musik, goal pertama saya harus bisa ngajar, saya achieve, ngajar gitu. Yang kedua, saya pengen setelah ngajar, saya pengen rekaman. Setelah rekaman, ya sudah, goal saya tercapai. Goal berikutnya. Tom lebih nyantri, Kang John. Hah? Ya, goal berikutnya, saya pengen bikin ekspresi bermain drum saya gitu. Saya yang main atau orang lain bisa dinikmati oleh orang lain, ya alhamdulillah terlaksana. Makanya, makanya kenapa saya ajak Tom dan Pepep, karena orang ini menjadi apa ya, menjadi
menjadi orang yang menemani perjalanan hidup saya dalam bermain drum lah, bukan bermusik sebetulnya ya, bermain drum lah gitu. Jadi sampai kita bisa bikin acara Bandung Drums Day 3 tahun berturut-turut. Ini mungkin ya sepengetahuan saya terbesar dan terbanyak orang menonton acara drum ya di Bandung Drums Day ini. Tahun pertama 3.000, kalau nggak salah 3.000 sampai 5.000 orang nonton. Nanti saya boleh share foto-fotonya gitu ya. Oke. Sebentar. Boleh. Ini acara drum yang kita adain sama santri gitu ya. Udah ya ke-share? Udah. Oh, keren banget. Ke-share ya? Ini John yang mana nih? Keren. Ada 4 orang. Enggak. Keren Bukan. banget, keren. Jadi kita Tom. bikin acara, Kang, bikin acara namanya Bandung Drums Day. Oh. Jadi ya punya rencana bikin acara drum gede lah dan terlaksana di 2010. Di 2010 saya bertiga bikin Bandung Drums Day dengan Pepep dengan Tom. Di 2010 juga saya bikin Heartbeat Drumstick. Ya maksudnya di jarak Heartbeat Drumstick 2010 di bulan Oktober, Bandung Drums Day 2010 di bulan Desember. Itu ribuan orang bisa nonton. Dan sekarang kenapa nggak berlanjut? Ya karena harus dirubah namanya jadi Super Drums Day. Kita mundur sebetulnya. Jadi kenapa ngajak? Karena ini bagian ekspresi pribadi yang akhirnya bisa dinikmatin banyak orang. Ya mereka berdua inilah teman saya yang ya kita kolaborasi menghasilkan acara ini gitu. Iya. Terus bisa di ini ya, Kang John bisa sharing dengan Kang Tom dan Pepep ya. Ya betul. Nah, terus kenapa mengajak mereka? Ya mereka lebih paham tentang perjalanan musik. Karena kalau saya lebih ke komunitas drumnya, bermain drumnya. Rata-rata yang saya kenal ya pemain drumnya gitu. Kalau dari kalau sama pemain musik yang lainnya enggak gitu. Jadi rata-rata dengan drummernya. Jadi perjalanan bermain musik, bikin album di Positif satu album kalau nggak salah itu sudah. Setelah itu saya gabung dengan R42 itu sudah. Kesininya ya bermain di dunia drum, bukan dunia musik tapi ya dunia drum. Kemudian di tahun di tahun 2015 saya gabung dengan Giri, dengan angkatan saya juga. Jadi perusahaan digabung, manajemennya semua dengan Giri, teman saya di angkatan 11 juga. Nah sekarang maksudnya join bareng, ngejalanin usaha bareng. Usahanya apa ini? Giri ngedram oke? Giri tidak, dia lebih ke manajemennya. Ini misal, ini stick kita yang dibuatnya, pokoknya semua alat-alat drum aja. Ini kita sudah ada di Malaysia, di Filipina, di Singapura, di Australia juga ada, Ndra. Sudah ekspor ya? Ya, sudah ekspor. Oh, alhamdulillah. Ya, sampai sekarang itu jadi dunia drum yang saya geluti ya, bukan dunia musik sebetulnya gitu. Jadi dunia pukul memukul gitu. Tatalu ya. Tatalu Kang. Jadi kalau dunia perdraman insya Allah kenal gitu, kenal. Oke Kang John. Ya. Gitu Pak Kang. Mohon.
Jadi baru kali ini saya dengar drum dipisahkan dari musik, tapi nggak apa-apa ya. Musik-musik sendiri, drum-drum sendiri ya. Jadi very special in heartbeat begitu ya. Ya, Ini spesial guest star pada malam kali ini. Tadi udah diungkapkan oleh Kang John bahwa perjalanannya sedemikian hebat ya, dari mulai bagaimana misalkan berproses di Ma'hadul Arqam, kemudian persoalan kemudian masuk ke dalam core industri dan seterusnya, sampai kemudian menggelar event-event yang berbau drum semuanya. Saya rasa juga sepakat ya bahwa drum itu mungkin berlainan dengan musik begitu ya, walaupun misalkan beat-beatnya bisa musikal. Jadi saya menafsirkannya seperti itu. Drum adalah bisa bermusikal begitu ya, tidak bermusik itu sendiri. Ada Kang Tom ya. Oke, bisa ya. masuk Kang Tom. Waduh, Kang Tom, alhamdulillah. Ada suaranya nggak? Ya, ada suaranya. Ini nyambung lagi. Oh, Satu lagi. Maka. Ini saya harus 2014 kita tidak berhasil mengadakan acara karena harus ganti nama jadi Super Drums Day. Perjalanan setahun. Nah, kita ngobrol lah bertiga gitu. Kita teh bikin acara drum sudah. Bikin acara drum sudah gitu. Ya maksudnya banyak ya, sukses lah menurut ukuran kita gitu. Bermanfaat buat drummer. Nah, kali-kali kita bikin event mendatangin ustadz. Mau nggak? Jadi kita sepakat bikin acara ngedatangin ustadz. Ya alhamdulillah itu pun berhasil gitu. Ustadznya dari Darkom juga. Woi, sahat. Ya gitu. Jadi setelah acara drum kita jalanin, acara ustadz juga dijalanin gitu ya Tom, Pep. Karena ya santri didinya. Nanti saya cerita. Oh gitu, sip. Baik. Oke Kang John ya, kita langsung ke Kang Tom. Dan tadi ada Kang Pepep, Kang Tom dari The Titans ya. Iya. Oke. Selamat datang Kang Tom Wilujeng Sumping di ini ngaji Ikadam ya, Ikatan Habituren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Dan sekarang ngajinya spesial, ngajinya malam Jumatan, yang lain yasinan, tapi ini yasinannya yasinan beat begitu ya. Barangkali ini Kang Tom bisa menceritakan bagaimana proses proses bermusik sampai kemudian menjadi industri. Iya. Silakan Kang Tom. Hatur nuhun sebelumnya Kang Isep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang terhormat, ini para santri. Sebenarnya saya agak berat juga di sini ngobrol sama para santri, tapi untuk menghilangkan rasa tegang saya sengaja malam ini pakai peci biar terlihat seperti akang-akang yang lainnya. Jadi seperti santri. Padahal saya bukan santri. Nusantrina gitu, jadi justru Kang Tom, Nusaina di semak. Laras. Ini biar kelihatan seperti santri, padahal bukan santri. Jadi saya masih banyak harus belajar sama akang-akang. Yang preman masih ada itu. Iya, saya Tom, kalau nama asli Utomo Haridwinanto, turunan Jawa, tapi sejak lahir saya sudah ada di Bandung, sudah ada di Geger Kalong sampai sekarang, dan sekolah pun dari kecil sudah di Bandung. Mengenal musik, sedikit sejarah saya, mengenal musik itu saya dari SD, cuman dengerin radio, terus gitu koleksi kaset karena bapak saya selalu beli kaset di toko dekat rumah, itu di Borma Setiabudi. Terus saya dikasih denger nih lagu ini, setelah itu selesai. Karena akhirnya saya malah jadi beli kaset daripada beli mainan. Bapak saya membatasi pada saat itu, jadi udah beli mainan aja ini, nggak usah kaset, jadi ditahan. Kenapa ini ditahan? Ya sudahlah. Tapi dengan sendirinya muncul rasa ingin tahu soal musik,
sampai akhirnya saya belajar musik pada saat SMP, tepatnya main gitar, kemudian main band juga SMP, saya jadi gitaris. Terus karena karena si pemain drumnya itu merasa minder, katanya itu bisa. Jadi nggak ada pemain drum. Akhirnya saya mencoba main drum dan bisa. Jadi sejak itulah saya main drum. Oke, Singkat cerita, nama Tom itu bukan dari floor tom, high tom, left tom ya. Jadi alhamdulillah bukan. Jadi kakak saya namanya juga sama, Pim. Kemudian saya Tom, adik saya Nik. Entah dari lahir saya memang sudah diciptakan namanya itu, nama panggilan sih. Kalau Tom itu dari nama lengkap saya Utomo gitu. Kakak saya juga, adik saya juga sama. Saya ulangi ya, saya balik lagi. Jadi SMP, SMA saya bermusik sampai akhirnya saya hampir sama dengan Kang John. Mungkin saya juniornya Kang John, saya masuk sekolah musik itu di Elva Music Studio tahun 95. Kalau Kang John di 93, tapi Kang John di Garut, saya di Bandung. Dan kita pernah ujian kenaikan tingkat sama. Kemudian setelah ujian kenaikan tingkat, saya ingat banget, mungkin Kang John lupa. Kalau saya dan Kang John, alhamdulillah saat itu mendapatkan nilai yang termasuk bagus. Kebetulan mungkin ya. Terus sampai akhirnya saya didaulat untuk jadi guru drum di situ. Dan Kang John di Garut. Saya ingat banget ketemu pada saat ujian, saya nggak kenal Kang John, tapi saya melihat setelan Kang John itu rambutnya segini, gondrong. Wah, ini Kang John sangat mengerikan lah pada saat itu. Tapi ya benar, saya ingat banget. Saya ngeri gitu ngeliat, wah main drum tarik, nakol tarik, gaya gitu kan. Wah ini bener-bener dari Garut ngeri nih, biasanya orang Garut baik-baik nih gitu. Saya pikirnya gitu. Dodol kan manis nih, orangnya harusnya manis, tapi kerum gitu. Kecuali John. Gitu. Ya gitulah John begitu. Nah, sampai akhirnya saya kenal sama Kang John, kemudian luar biasanya kita jadi dekat. Mungkin Kang John lupa kalau satu malam Kang John pernah ke rumah saya malam-malam, terus ikut sholat, kemudian Kang John mengajak saya untuk sholat berjamaah. Yuk, sholat yuk, jamaah, ayo. Mungkin Kang John lupa, saya ada jadi makmumnya. Terus saya tahu John pernah sekolah pesantren, cuman itu aja. Tapi jadi bermusik itu yang saya jadi takjub gitu. Karena wah lulus pesantren, diajar drum. Nah gitunya gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya pada saat itu. Pada saat sholat berjamaah itulah saya jadi makmum dan saya tunduk, semakin tunduk karena pada saat baca doa itu lekoh banget gitu. Yang ngomongnya Sunda banget pada saat baca doa itu, wah Arab banget nih gitu. Wah ini benar-benar santri luar biasa. Sejak itu saya, wah ini saya harus belajar nih sama Kang John. Disitulah saya awal saya mencoba mengenal agama itu juga dari Kang John gitu. Jadi wah ini luar biasa gitu. Pemain drum, guru drum, santri luar biasa lah. Nah, saya ceritalah sama orang tua. Iya, luar biasa itu. Saya ceritalah sama ibu saya, mah itu John santri bla 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 gitu. Ya udah, dari situ saya cerita ke bapak saya, tapi bapak saya tetap kekeh. Ya santri tapi bermusik bagus. Kamu bermusik sebaiknya nggak usah, udah kerja aja. Jadi tetap ayah saya mah tetap bertahan untuk sekolah dan tidak usah bermusik. Sampai akhirnya saya nggak dibeliin drum. Itu saya akhirnya punya drum pun ya menabung, punya stick drum menabung, beli sampai akhirnya malah saya sampai sekarang belum pernah beli stick drum lagi karena saya dikasih sama Kang John terus, alhamdulillah berkah Kang John. Nah singkat cerita tanggung jawab saya apa yang diminta orang tua, saya tetap sekolah, alhamdulillah sekolah lancar, beres semuanya, tapi ya bermusik alhamdulillah lancar juga sampai sekarang. Tapi balik lagi mengingat ke agama, saya selalu ingat Kang John pada saat sholat berjamaah di kamar saya itu. Ya sekali lagi terima kasih Kang John. Dan mungkin ilmu agama itu sangat penting dan buat saya malah jadi berpikir anak saya ini harus juga seperti Kang John yang anaknya akhirnya bisa masuk pesantren juga gitu. Nah ini jadi sesuatu pelajaran buat saya. Bahkan Kang Ating juga sempat ngobrol sama saya waktu itu di satu tempat makan di Bandung. Banyaklah ilmu yang bisa saya dapat. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi Kang Ating ya. Dan sama akang-akang yang lain, saya mohon bimbingannya.
Singkat cerita lagi, saya bermusik tetap dan akhirnya saya mulai masuk ke industri sampai akhirnya alhamdulillah juga saya dari 2 band dulu di T5, di The Titans, saya sudah menelurkan 8 album. Saya tahu industri musik seperti apa, kurang lebihnya sih, walaupun saya tidak mendalami. Terus sampai akhirnya sekarang saya profesinya merangkap. Kang Tom itu di unmute dulu. Mute ya? Nah, oh ya, iya, oke. Lanjut. Sorry. Kenapa ke mute? Nggak ngerti. Ya. Tadi sampai mana ya? Lupa. Sampai Industri musik. Oke. Merangkap. Ya. merangkap. Merangkap Industri ya. musik, Oke. mangga langsung. Ya. Jadi saya mulai masuk ke industri musik, punya album di T5 dulu, 5 album karena ada 3 album yang sendiri, ada 2 album yang campuran. Kemudian di Titans juga ada 3 album. Sampai akhirnya sampai saat ini saya masih tetap di musik, di siaran tapi. Jadi saya penyiar di Rasa FM saya 7 tahun. Kemudian di Mara saya ini baru mau 2 tahun. Jadi masih tetap warnanya warna musik. Dan sekarang saya lagi belajar industrinya lagi soal digital. Jadi saya juga ingin mengajak akang-akang teteh yang mungkin mulai masuk ke industri, apalagi digital. Saya ingin sama-sama ngajak teman-teman, akang-akang teteh-teteh untuk belajar digital. Karena sekarang jualannya untuk lagu tidak bisa secara fisik. Jadi semua ya streaming segala macam. Dan ternyata sangat mudah. Dan ini saya baru ketemu orang yang akan mengajarkan saya untuk bagaimana misalnya Akang Teteh punya lagu nih, jeng bikin lagu. Saya pengen jualannya di semua digital platform. Bagaimana caranya bisa laku di situ, menghasilkan uang yang insya Allah halal ini. Dan ternyata mudah. Banyak orang yang nggak paham pembagiannya seperti apa, royaltinya seperti apa. Nah ini ternyata luar biasa menarik. Jadi kalau misalnya ada teman-teman Akang Teteh, ini sesuatu yang harus dipelajari. Balik ke cerita Kang John tadi soal Bandung Drums Day, punten ditambahin. Bandung Drums Day memang inisiatornya adalah Kang John sendiri sebetulnya. Waktu itu Kang John memang aktif di sekolah musik drum yang Kang John buat, kemudian komunitas semua bisa berkumpul banyak di sana. Terus pada saat itu kita lagi nongkrong-nongkrong karena kita punya kegiatan sticking bareng sama seluruh pemain drum di Bandung. Jadi kita kumpul, kita latihan bersama. Terus kenapa kita nggak bikin acara ya Tom? Ingat banget tuh. Ya, kenapa nggak bikin ya? Akhirnya singkat cerita kita cari sponsor, alhamdulillah dimudahkan. Sampai akhirnya bisa bikin event besar. Yang tadi Kang John bilang acaranya besar, alhamdulillah memang sangat besar. Bahkan mungkin tadi belum sempat tersampaikan, sempat kita bikin streaming internasional dan viewersnya juga ternyata banyak sekali pada saat itu live yang disaksikan di Eropa, di Amerika, dan di Asia. Khususnya ternyata yang terbanyak di Eropa. Itu yang nggak pernah kita tahu. Setelah hasilnya 2 hari acara, itu muncul report ternyata, yang nonton live datang di Sabuga pada saat itu mungkin hampir 3.000 lebih, hampir 5.000. Tapi ternyata yang streamingnya juga banyak banget, alhamdulillah. Dan itu jadi buat kita sih, penilaian kita itu prestasi luar biasa. Iya. Ya, kurang lebihnya begitu mungkin. Pokoknya saya terima kasih sama Kang John juga, ini saya sudah diajak ke sini, ketemu sama Kang Teteh, hatur nuhun. Ada Kang Dadan mungkin ya, alumni. Ya. Di sini ya. Ada Kang Dadan ya, Kang Dadan. Ada ya? Ya. Ada ya? Ya, Kang Tom luar biasa ya pengalamannya. Ini bagi kawan-kawan yang sering pernah mungkin kelas 1 ketika sanawiyah mengarang lagu, di-review lagi, silakan sekarang platformnya sudah platform digital ya. Betul. Dan terima kasih Kang Tom. Mungkin nanti bisa diskusi lebih intens ya. Kang Pepep, ada Kang Pepep dari ST12. Kang Pepep. Kang John ayatnya Kang Pepep. Nggak ada. Pepep ST12 atau ST2 gelas? ST gelas. Gaya, Sep. Oh, gayanya.
Kayaknya Kang John bios lah. Nama di eta besi haji di bawah KWC. Baik, ya, terima kasih. Tadi sudah kita simak bersama narasumber-narasumber yang luar biasa dengan pengalamannya dari masjid lalu ke studio begitu ya, dari asrama kemudian tatalu di kelas ketika misalkan guru nggak pada datang ke kelas, lalu Kang John misalkan ya ngenabuh-nabuh bangku lah begitunya sehingga melahirkan drummer seperti ini. Barangkali Teh Ise juga saling menghariring begitu ya di kamar mandi atau di asrama dan seterusnya. Di sini ada sekitar 92 partisipan. Tentu saja kalau semuanya bertanya tidak akan cukup waktu. Silakan barangkali yang mau berdiskusi boleh di chat saja ya, di chat kemudian nanti bisa dijawab. Langsung wae. Langsung aku Oke. dulu. Sahatah. Terima kasih Kang Yusef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fajar Sukabumi. Aduh, Pangga Kang Abah. Nah, pertama. Oke, Kang Yana ini Kang Yana. Ya, jadi teman-teman, mari kita pahami bahwa Tuhan itu membuat suara perempuan itu indah, sama seperti membuat suara Yusef indah. Kang Yana diperkenalkan dulu. Oh ya Allahu Akbar. Saya Yana Fajar, FY Basori, FY-nya Forever Young, bukan fuck you. Angkatan 4 Dalu Arkom, genep tahun hatam urang mah. Alhamdulillah hikmawan saya pulau hatam. Tahu. Salah seorang penggemar Tommy J Pisa ya, mangga Kang Yana. Jadi yang pertama, saya sih secara teologis menyebutkan ingin memastikan bahwa yang mengharamkan musik itu perlu ngaji Dalu Arkom. Berat ya. Ustadzna Kang Wahid, Ustadzna Kang Dadang langsung. Yang kedua kemudian suara perempuan itu suara perempuan dan laki-laki itu indah kalau dipakai pada saat yang benar. Tapi memang namun dipakai teu bener teu indah. Pokoknya mah ieu rek nyanyi menang. Asal nu teu meunang teh nyanyina siga Lady Gaga. Teu make baju, teu make BH, ditonton ku laki rea, itu yang tidak boleh saya kira. Hari nyanyina di hadapan murid-murid SD, TK, lansia, saya kira lagu-lagu Buya Hamka, aduh harus itu bagian dari ya. Itu. Tapi memang menyanyi lagu-lagu Madonna gitu bari bajuna ge ningalikeun segarupa ya jadi haram lah. Yang ketiga, itu kan ada Kang Tom, ada siapa lagi teman-teman yang sudah masuk di industri. Jadi salah kalau Amarogi itu merasa masuk ke Dalu Arkom minder gara-gara teu make titel siga batur sorban tapi ieu mah drum. Drum teh pagawean kiai euy. Salah saya tak, aduh. Tanyakeun sok kiai sabaraha urang kiai Muhammadiyah bisa drum. Udah elek urang teh elek orang-orang NU, orang NU mah jalaguan nyeun puisi, nyeun naon. Sepakat. Jadi haram aneh. Jadi John salah ta ente ka Dalu Arkom mikir gitu John. Nu mikir gitu kupet ta otakna eta. Ketenangannya jeung Bapak ente ta. Enggak betul. Jadi salah dong kalau Dalu Arkom menganggap bahwa abiturien yang berhasil di musik itu kemudian tidak berjasa. Berjasa betul. Itu buktinya Tom. Can mungkin ku Kang Ayi di obrolan Tom kahartieun. Ku John mah kahartieun tah. Itu fakta, itu bukti itu. Cang Tam tuh Dadang, Kang Jam-Jam, PWM ngobrol ka Tom Jo ngarti Tom. Belum tentu itu John atau frekuensi. Oh ya, jadi kita nggak bisa menghinakan orang-orang dengan kemampuan dengan gift dari Allah sedemikian rupa itu daerah. Ya. Bisa tuh. Jadi Kang Yana ini opini usulannya apa? Pertanyaannya apa? Usulannya di Dalu Arkom kudu aya eta latihan musik sing alus. Siga kudu aya latihan karate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yana Basori, Pak Doktor ya. Alhamdulillah. Ini sudah tamat belum?
Tamat geus lah. Ya, oke. Ini kebetulan ada apa namanya mudir dari Darul Arkom ya, Kang Ayi juga hadir. Nah itu usulan Kang Yana bagaimana tuh ya? Jadi dibuat studio musik untuk di Putra misalkan 2 unit, kemudian di Putri juga ditambah 2 unit misalkan ya. Seperti itu Kang Yana ya. Jadi biar terarah dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian tata lunya ada di kelas dan itu bikin ribut. Kayaknya seperti itu ya. Sekarang diarahkan. Pengalaman saya, tapi memang Darul Arkom itu tidak pernah sedikit pun mengharamkan musik. Pengalaman saya. Jadi ketika saya wisuda di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ketika wisuda itu ada Babeh Miskun mewisuda anaknya. Ya, kalau tidak salah Kang Owi. Dan saya didaulat untuk pada saat itu masih pakai toga itu menyanyi lagu Love of My Life dari Queen di hadapan para wisudawan dan seterusnya senat. Nah, ketika selesai lalu kemudian almarhum Pak Miskun itu menyatakan tak pernah kaget sedikit pun, bahkan dia terkagum-kagum. Katanya begini, eta Yusef diajar di mana bisa ngahaluang nyanyi hade gitu. Saya betul-betul menggabruk istilahnya ya, sampai terharu. Ini seorang kiai kita, pimpinan pondok kita betul-betul really appreciate begitu. Jadi kalau misalkan ada warga atau saudara kita atau siapapun ya, Kang Yana betul, yang kemudian ngapilainkeun karena musik, aduh salah besar. Itu historinya Pak Miskun itu almarhum itu sudah betul-betul mendukung itu. Walaupun tetap dia berpesan terakhir kadenya aku udah jadi sibgoh cenah gitu. Nah, Ahmad Mustafa Almarogi atau John itu sudah menjadi sibgoh ya. Buktinya apa? Itu mengajak Kang Tomtom sholat berjamaah dan sampai sekarang Kang Tomtom masih ada dalam memorinya bahwa dari santri menjadi drummer dan menjadi santri dan seterusnya. Oke, barangkali yang lain silakan. Ya, Teh Lina Kurnati, mangga. Teh Lina. Ini di kuat. Kang Yusef boleh bertanya? Oh, boleh dong. Mangga Teh Assalamualaikum Lina. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Kurniati, saya dari Angkatan 4 Putri. Meskipun saya tidak khatam di Darul Arkom, tapi saya pernah belajar selama 2 tahun di sana. Kalau soal drum, saya acung jempol sama Kang Tomtom, sama apalagi sama kakak kelas saya, Kang John, Barokallah. Saya bangga mempunyai kakak kelas yang memang mempunyai talenta seperti itu kita. Sebentar. Teh Lina angkatan berapa Teh Lina? Saya angkatan 4 Putri, Kang. Oh, angkatan 4 Putri. Oke. Iya. Mangga Teh Lina lajeng. Iya. Mana orangnya, Sep? Ya, orangnya mana orangnya? Oke. Ya, sebenarnya saya mau bertanya soal bagaimana hukumnya perempuan bernyanyi. Kebetulan ya suka ngamen ya, karena was-was seorang istri, seorang ibu juga. Karena saya pernah baca dalam surat An-Nur ayat 31, janganlah mereka berjalan dengan menghentakkan kaki agar perhiasan mereka tersembunyi dan dapat diketahui. Sama halnya dengan bernyanyi. Kenapa mungkin ada sebagian orang yang mengharamkan? Karena mungkin suara perempuan bisa menimbulkan fitnah. Tadi kata Kang siapa yang dari Sukabumi bilang katanya asalkan jangan seperti Lady Gaga, ya. Asalkan jangan seperti Lady Gaga, jangan seperti orang-orang yang memang memperlihatkan auratnya. Tapi ada sebagian hadis juga yang mengatakan kalau suara perempuan juga aurat. Kenapa? Karena memang bisa menimbulkan birahi untuk seorang laki-laki. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan di sini ada akang-akang dan teteh-teteh yang notabene survive gitu ya di bidang kesenian juga. Yang ingin saya tanyakan, ada tidak yang menjelaskan kalau memang benar-benar suara perempuan diperbolehkan untuk bernyanyi? Kalau untuk jadi qiraah mungkin boleh ya, karena sudah jelas boleh, karena yang dialunkan kan memang ayat-ayat Al-Quran juga. Gitu. Nah,
Oke, Teh Lina bisa ditangkap ya. Oke, Teh Lina. Ya, nampaknya jaringan. Nampaknya Ya, jaringan. jaringannya kurang bersahabat, Kang. Maaf. Hujan besar di sini. Jadi yang ingin saya tanyakan, ada tidak satu hadis yang memang mengatakan kalau tidak diharamkan untuk bernyanyi, karena kebetulan saya pekerjaannya ngamen salah satunya, minta penjelasannya dari akang-akang dan teteh-teteh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Lina, terima kasih, pertanyaannya berat bener nih ya. Barangkali Teh Lina ngamennya di mana sekarang kalau boleh saya tahu? Ya, maksud ngamen di sini kadang-kadang saya suka didaulat untuk ikut apa ya? Ikut Pasanggiri begitu? Ya, ikut pasanggiri. Oke. Terus kalau misalnya ada yang apa ya? Suka disuruh menjadi tamu kehormatan dan lain sebagainya. Oke, siap. Oke, terima kasih Teh Lina. Wah, mangga. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Teh Lina? Tetapi begini, saya ingin membuka prolog ini agak berat ya. Silakan barangkali gimana? Kemarin saya sempat chatting atau apa ya di grup itu dengan Kang Wahid. Bahkan Kang Wahid dengan sangat keras menyatakan bahwa siapa yang berani mengharamkan musik begitu ya. Dan wah uraiannya luar biasa begitu ya. Dan saya percaya Kang Wahid angkatan pertama yang ada di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan dia mengkritik bahwa ketika Rasulullah SAW kemudian bertamu ke rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu melihat ada dua orang budak yang sedang menabuh gendang. Lalu karena demi kedatangan Rasulullah SAW ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan disuruh untuk menghentikan musikannya, justru Rasulullah menyuruh terus mainkan, jangan di stop. Nah, poinnya adalah bahwa bahkan Rasulullah itu membayar mereka begitu ya. Ini bagi saya menjadi sesuatu yang menarik karena ternyata Rasulullah juga concern di dunia dunia seni ya, sampai kemudian berani membayar dua orang budak untuk menabuh gendang. Yang kemudian muncul hadis yang populer bahwa setiap umat itu mempunyai Id begitu ya. Ada hari rayanya. Baik. Silakan barangkali ada yang bisa menjawab atau memberikan pencerahan dari pertanyaan Teh Lina. Dipersilakan. Mungkin Kang Hikmawan, kumaha ieu Pak Dokter? Itu Kang Pepep, Kang Yuki, atau Selebat? Oh, tos saya Kang Pepep. Ya, tos saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan baru masuk, tadi baru ngelihat. Soalnya udah nungguin dari jam 8, cuman mungkin informasinya dari Kang John katanya lagi proses online. Jadi pas baru baca, baru lihat, udah mulai makanya langsung masuk. Salam buat semuanya, semoga sehat selalu dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mangga lanjut kira-kira apa yang bisa diberikan pencerahan buat teman-teman semua, terutama saya nih yang perlu banyak diberikan pencerahan. Oke. Mangga dilanjutkan. Dilanjut wae atau silakan Kang Pepep barangkali, atau sebentar ya, ini tadi ada pertanyaan sedikit sebentar ya dari Teh Lina tentang bagaimana suara perempuan dalam seni sebagai yang cenderung fitnah begitu ya. Mungkin nanti setelah ini Kang Pepep saya persilahkan untuk memberikan pengalaman-pengalamannya. Mungkin ini bagaimana nih dengan narasumber Pak Dr. Hikmawan. Mangga Pak Dr. Hikmawan. Sok lah. Der. Aduh, tacan dokter Kang Isep iki nuju berjuang menyelesaikan disertasi. Mangga lah. Wilujeng.
Kalau berbicara masalah hal haram, saya terus terang bukan ranah keilmuan saya ya, meskipun tahulah sedikit banyak tentang itu gitu dari apa yang sudah saya lakukan melalui penelitian gitu ya. Mungkin saya bisa lihat dari perspektif akademis dari hasil penelitian saya. Kebetulan karena disertasi saya ini topiknya itu tentang skena musik underground dan politik Islam di era pasca Soeharto. Jadi disertasi saya ini ngebahas kenapa gitu ya para musisi underground yang dulunya secara ideologis itu progresif, bahkan ada yang kiri juga gitu. Di tahun-tahun kebelakang ini justru malah bertransformasi menjadi kelompok sosial yang konservatif dan bahkan secara ideologis berubah menjadi sayap kanan gitu, sayap kanan ekstrim malah. Nah, diantaranya nggak semuanya, tapi diantaranya itu bisa dilihat dari ramenya tren hijrah misalnya. Hijrah juga beraneka ragam, pasti teman-teman semua juga di sini tahu fenomena ini, hijrah para musisi gitu ya. Dan di antara yang hijrah ini ada yang masih menerima menghalalkan konsumsi dan produksi musik, ada juga yang mengharamkan. Nah, di antara kawan-kawan saya juga di skena musik underground di Bandung juga kebetulan ada yang ketika hijrah itu mengharamkan musik. Padahal mereka musisi-musisi yang sangat talented ya dan menginspirasi banyak orang gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang tadinya punya penafsiran progresif tentang musik itu, orang-orang ini kemudian berubah menjadi sangat ortodoks dan konservatif gitu. Dan ini memang ada kaitannya dengan semakin maraknya wacana Islam dari aliran Salafi memang gitu. Dan ini juga banyak dikaji oleh para pengkaji Islamic Studies juga ya, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Dengan semakin maraknya wacana Islam yang lebih ortodoks, yang sangat konservatif ini, diantaranya adalah bahasanya tentang bukan saja tentang pentingnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi juga mengharamkan musik gitu. Dan saya dalam penelitian saya menemukan bahwa wacana ini dan tren hijrah anti musik ini yang kemudian setelah hijrah mereka mengharamkan musik gitu ya karena doktrin yang mereka dapat dari ustadz seperti itu bukan sekedar alasannya teologis gitu, bukan sekedar alasannya masalah dari teks agama mengatakan demikian, meskipun itu masih diperdebatkan. Yusuf Qaradawi menghalalkan malah gitu. Yang saya temukan justru hasil penelitian saya menggunakan pendekatan subkultur dan ekonomi politik, ada alasan material, ada kondisi material yang menyebabkan pada akhirnya wacana anti musik itu diadopsi, diterima, bahkan diyakini oleh kawan-kawan yang hijrah ini. Gitu. Salah satunya yang paling kentara dan dialami oleh saya dan teman-teman musisi yang lain adalah masalah ekosistem musik yang tidak baik buat para musisi sebenarnya. Udah menjadi rahasia umum di kalangan para musisi, terutama para musisi indie gitu ya, yang sangat kesulitan untuk bisa mengakses misalnya venue musik, gitu, perizinan musik yang sangat dipersulit, gitu. Kemudian belum lagi produksi musik indie juga sering ditekan oleh aparat pemerintah juga. Gitu. Kalau di konser-konser underground misalnya suka ada polisi dari polsek mana, polres mana datang minta uang. Gitu. Seperti itu gitu. Dan karena musik ini kebetulan sempat menjadi harapan buat anak-anak muda untuk merealisasikan perubahan sosial, tapi ternyata kenyataannya perubahan sosial itu muncul atau kelihatan stagnan gitu. Ya pada akhirnya mereka berpikir ulang gitu. Apa benar yang saya jalani ini benar-benar jalan yang baik buat saya dan keluarga saya gitu kan. Yang pada akhirnya kawan-kawan musisi yang barangkali belum pernah atau minim bersentuhan dengan wacana musik, wacana agama khususnya tentang musik dalam perspektif agama, ini beralih ke sana gitu. Dan yang menariknya
kawan-kawan saya yang punya pendidikan pesantren gitu, pendidikan agamanya formal, rata-rata justru nggak tertarik ke situ gitu, seperti akang-akang teteh-teteh di sini gitu yang melihat atau menginterpretasikan wacana musyrik halal itu lebih terbuka ya, dan bisa memahami konteks dari ayat bahkan hadis yang memperdebatkan musik itu sendiri. Itu aja gitu. Ya, siap. Oke, ini Rai Hikmawan ya kalau saya nyebutnya itu. Jadi sudah ditangkap. Jadi sesungguhnya yang berdasarkan penelitian bahwa yang mengharamkan atau apapun namanya itu justru di luar musik atau bahkan di luar wacana keagamaan itu sendiri ya. Jadi Teh Lina seperti itu. Mungkin juga Kang Ayi Muhtar bisa lebih memberikan pencerahannya tentang pertanyaan dari Teh Lina tadi. Pak Kang Haji Ayi Muhtar barangkali, Pak Mudir Darul Arkom. Oke. Baik. Teh Lina mudah-mudahan bisa puas ya. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada suaranya ya? Ini halo? Gambarnya Kang, suaranya oke? Ya, nggak apa-apa lah kalau gambarnya. Pernah sempat... Kang Ayi, mangga? Ya. Damang, Kang Ayi. Alhamdulillah. Beberapa kali hajian ketemu ya dengan Yusuf Islam di Mekah. Itu kebetulan ya musisi-musisi yang masuk Islam. Beliau bersama rombongan empat orang diundang oleh salah seorang syekh dari Mekah. Yaitu ya cerita tentang fungsi musik dalam berdakwah. Beliau sampaikan gitu dalam pertemuan singkat menjelang pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau Akang pribadi, pertama kalau dalam masalah-masalah keagamaan, walaupun punya paham tersendiri bahwa dari Saudi Arabia, Akang tetap akan merujuk kepada keputusan Majelis Tarjih. Itulah yang dipegang. Jadi semuanya juga Akang kalau ditanya, kecuali kalau Muhammadiyah tidak punya pendapat. Kecuali kalau Muhammadiyah tidak ada pendapat, maka Akang memiliki pendapat tersendiri. Nah itu. Seperti dalam tadi, Syekh Yusuf Qaradawi dalam Al-Halal wal Haram fil Islam sudah membolehkan tentang musik, walaupun ulama Saudi bersikeras itu adalah haram, ya. Itu. Jadi sebenarnya kembali kepada dalam bahasa Arab itu dawabit atau ma'ayir. Bisa saja sesuatu yang halal bisa berujung kepada status haram. Kalau kita itu ada sesuatu yang dilanggar. Ini kalau bagi ikhwan sekalian, saudara-saudara kita yang bergerak di bidang musik, jangan ragu-ragu lah. Karena segmen dakwah itu macam-macam gitu. Ada orang yang tidak bisa didekati seperti tadi. Jadi ada orang yang kalau didatangi oleh Ustadz mungkin tidak langsung menerima. Tapi kalau didatangi dengan Ustadz John gitu bisa langsung menerima. Nah itu. Dalam kesempatan ini mungkin Akang cuma menyampaikan suatu keprihatinan lah. Jadi silahkan, sekali lagi silahkan. Yang bergerak dalam musik, seni suara, seni lukis dan berbagai silahkan. Apalagi sekarang dengan seiringnya IT yang demikian maju pesat, kita banyak lahan-lahan yang mesti kita garap, membutuhkan kepada keahlian sebagai ladang media dakwah lah, media dakwah. Nah itu. Cuma yang jadi keprihatinan Akang di sini kebetulan ada ketua PDM, anggota PDM Garut, pimpinan daerah Muhammadiyah Garut itu Mas Tom ya PDM. Terus ada juga dari PWM. DA didirikan itu adalah untuk mengkader ulama, kader keorganisasian, kader kedakwahan, kader keulamaan. Adapun misalkan tadi ada permintaan DA harus menyiapkan laboratorium musik, maaf belum bisa lah sampai sekarang karena laboratorium bahasa juga tidak representatif, laboratorium bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi soalnya kalau musik tidak diajarin juga, insya Allah bisa sendiri gitu lah. Oh iya betul. Kalau tidak dibuka jurusan tersendiri juga bisa sendiri lah, insya Allah. Terus kita belum laboratorium kimia, fisika, biologi juga masih sederhana, yang kelasnya kelas ingin menyiapkan untuk generasi milenial gitu ya. Jadi maaf kalau ke depan saya mengunjungi pesantren Darussalam, kebetulan dosen sama-sama di UIN, itu yang melahirkan grup wali ya, Darussalam Tasik. Ternyata di rumahnya itu segala ada alat musiknya Pak Kiai itu. Kiai Darussalam itu yang dosen UIN gitu, Kiai Kokode itu di rumahnya alat musiknya itu segala ada gitu. Dan jago musiknya. Katanya dihadai
waktu hafal Alpiah itu oleh ayahnya dibeliin gitar. Jadi waktu hafal Alpiah oleh ayahnya dibeliin gitar. Itu beliau cerita begitu. Jadi dari kakeknya juga sudah mendukung kepada seni musik. Terus yang ya tadi kembali kepada keprihatinan bahwa DA didirikan untuk pengkaderan ulama. Maaf, kita bukan tidak butuh kepada kader musik dai-dai yang bergerak musik, tapi kader ulama sendiri kita mesti kekurangan gitu. Kader yang sekarang banyak, maaf ini agak sedikit panjang, banyak ranting-ranting atau cabang-cabang yang pimpinannya itu sudah beberapa periode gitu. Karena tidak ada yang berminat mengurus Muhammadiyah lagi gitu. Nah, sekarang apalagi ada masjid-masjid yang sudah digarap oleh orang lain. Kita prihatin di suatu lembaga pendidikan yang demikian luas atau 9 hektar lebih, tapi bagaikan ayam mati di lumbung padi. Ada masjid-masjid yang kekurangan mubalik. Nah, itu harus menjadi pikiran bersama kita. Bagaimana DA itu bisa berkiprah. Itu aja mungkin lah. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ayi, alhamdulillah. Kumaha, Kang? Alhamdulillah. Nambahan sedikit resepnya. Mangga. Kang Jam. Abdi. Sah. Mangga, lajengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Yusef, Abdi, Ayi oge sami di ujung Berung. Ini untuk memfokuskan pertanyaan Teh Lina tadi, saya pernah baca dalam kitab Raudatul Talibin. Kang Ayi ZM, mangga Kang Ayi. Karangan Imam Nawawi bahwa menyampaikan pada dasarnya suara wanita itu bukan aurat. Karena apa? Karena itu nanti hukumnya pada dasarnya Pak Imam Nawawi itu berpendapat bahwa suara wanita itu bukan aurat. Tapi hukumnya bisa berubah dalam keadaan di mana ditakutkan menimbulkan fitnah. Tadi kata Kang Haji Muhtar tadi itu yang dikatakan itu. Kemudian jumhur ulama pun bersepakat bahwa suara wanita itu bukan aurat, karena ada yang berpendapat juga bahwa hadis asautul mar'ah aurat itu adalah hadisnya dhaif. Ini bahan kajian kita ya. Ada juga yang bilang maudhu gitu ya. Hadis yang menerangkan bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Kalau hadis yang menerangkan tentang suara wanita bukan aurat, saya belum menemukan. Itu barangkali untuk memfokuskan Teh Lina. Yang kedua ini saya pertanyaan juga nih boleh ya Kang Yusef ya? Sebelum Kang Pepep ini nih, kita nanti berhubungan jawabannya mungkin. Iya, mangga Kang. Ya, buat Kang John, Kang Ating, Indra, suka main ke rumah dulu. Kang Pepep. Saya melihat mereka itu dalam bermusiknya itu totalitas gitu ya. Mungkin ada sebuah pengalaman ataupun gambaran bagaimana caranya ketika bermusik, batasan-batasan keilmuan kita dari pesantren itu pasti terbawa untuk membatasi pergaulan-pergaulan yang dimana yang namanya pergaulan musik itu agak sedikit hura-hura ataupun sedikit-sedikit ke ya dekat dengan minuman, dekat dengan gitu ya itu. Untuk membatasinya bagaimana gitu ya, mungkin ada kiat-kiat itu yang ingin saya pertanyakan. Yang kedua, fenomena musik hijrah itu bagaimana gitu, karena kadang ada yang hijrahnya totalitas hijrah sampai meninggalkan musik, apa memang berpaham bahwa musik itu haram atau apa. Sambil di Bandung kan ada sekarang Komuji ya, komunitas musik mengaji. Musisi mengaji. Komunitas musisi mengaji itu yang Rosihon Fahmi, yang ustadz-ustadznya banyak di sana. Itu barangkali pertanyaan nanti Kang Pepep dan semuanya bisa menjawab bagaimana kiat-kiatnya untuk menjaga dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Ayi ZM. Ini Kang Ayi angkatan 8 ya, dan beliau adalah seorang pelopor basis di UIN Bandung dan sekarang menjadi dosen di sana. Ini ada Hadi Rijal di Komuji anak-anak DA gitu ya. Baik, mangga silakan, tidak perlu lama-lama saja, mungkin sangat singkat saja. Bagaimana kiat-kiat untuk menjaga diri dari hal-hal negatif dalam
efek dari industri atau efek dari berkesenian itu sendiri yang sangat disayangkan justru berdekatan dengan hal-hal yang seperti tadi. Mangga. Kalau saya sebenarnya nggak punya pengalaman apa-apa ya. Kang Pepep sekalian. Oke, nah Siap. baik benar. Siap. Ya. Mungkin Ya, dari bismillah. Kang Pepep langsung saja. Silakan Kang Pepep. Ya, bismillah. Ya, ini sebenarnya satu kajian yang cukup menarik ya, karena ini memang aku alamin sendiri. Jujur, Pepep sendiri cukup menjadi dilematis sebenarnya. Begitu munculnya banyak banyak kelompok-kelompok pengajian tertentu yang dia berasal juga mungkin dari ustadz-ustadznya yang mengatakan musik haram. Dan alhamdulillah Pepep sendiri udah mengalami 2 fase waktu itu. Dulu sempat mengiyakan karena Pepep jujur mempelajari hadis ini cukup intens ya selama 10 tahun. Walaupun Pepep juga bukan basic seorang pesantren, tapi Pepep cukup kuat, cukup hobi membaca buku. Jadi memang ini cukup jadi sangat fenomenal sekali bahwa banyak berbagai teman-teman kita juga, teman-teman artis juga banyak mengambil langkah. Kalau Pepep sih tidak menyalahkan, tapi itu hak prerogatif dia untuk dia bisa menilai atau menjudge sebuah hukum atau mentafsirkan sebuah hadis, yaitu mungkin hak prerogatif seseorang lah, entah itu dengan keilmuan yang rendah maupun tinggi, ya itu hak seseorang. Tapi terlepas itu kembali lagi ke masalah tadi, memang kalau Pepep mau sedikit jujur, memang agak sulit ya, memang berat kalau kita jalan. Pepep, aku sendiri termasuk orang yang tidak sepakat sebenarnya dengan beberapa hadis yang muncul dengan mengharamkan musik ya. Bahkan saya Pepep sempat juga mempelajari beberapa hadis yang sampai dikatakan hadisnya bahkan menghilangkan bendanya pun juga tidak berhak untuk mengganti gitu loh. Cuman Pepep berprinsip bahwa Pepep mencoba untuk jamu wa taufik, mengumpulkan. Jadi tidak mau berpendapat dalam satu hadis, tapi Pepep coba untuk kumpulkan sehingga Pepep coba untuk simpulkan walaupun dengan keilmuan yang sangat terbatas. Tapi terlepas itu dari pengalaman pribadi Pepep, memang kalau Pepep sedikit, ya, tapi ini dengan keilmuan Pepep yang sangat terbatas, yang sangat minim jauh sekali, memang mudaratnya agak tinggi. Memang mudaratnya agak lebih tinggi. Kalau Pepep, apalagi Pepep masuk di dunia industrinya, yang memang sempat menjadi band nomor 1, segalanya ada, segalanya bisa, dan cenderung maksiatnya lebih tinggi. Jadi kalau ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan subhat, ada ulama mengatakan apa, ya mungkin kalau Pepep selalu melihat perspektifnya dalam diri Pepep sendiri. Memang setan itu kadang-kadang menggoda kita tuh dalam segala sisi ya. Artinya dalam aktivitas keseharian kita sebagai musisi, memang kadang-kadang kita konser di jam-jam krusial di mana orang bisa nonton kita dengan melalaikan sholat. Ya, Pepep terbuka saja, open saja. Orang melalaikan sholatnya gara-gara nonton konser. Itu terjadi. Kadang-kadang kita juga punya, ya alhamdulillah Allah selalu memberikan hati kita peka untuk hal-hal seperti itu sehingga kita tetap bisa merasakan kenikmatan iman ya. Jadi terus kadang-kadang kalau udah di studio, ya memang kadang-kadang kita suka terlalaikan dengan asyiknya bermain musik. Tapi 3 tahun pertama aku pelajari, aku sempat stop musik. Ini jujur, ini cerita pengalaman aja. Cerita pengalaman. Jadi berdasarkan dari nas atau berdasarkan dari hadis yang aku baca, aku sempat meninggalin musik. Waktu itu karena belum kesempurnaan aku juga untuk mempelajari. Ya, buat taufik menyimpulkan dengan mempelajari mengumpulkannya juga belum sempurna juga. Tapi sejalan waktu, rasanya kok nggak begini ya, gitu. Kok rasanya nggak begini? Pep coba lagi kaji, Pep coba lagi baca beberapa buku dengan para ulama-ulama besar. Karena Pep juga mulai temukan
terjadi mulai banyak beberapa hadis tadi diceritakan juga oleh Bapak siapa lupa yang begitu Rasulullah datang, ada orang bermain gendang membiarkan atau bahkan membayarnya. Nah, mulai terjadi beberapa hadis-hadis yang terkesan mungkin kok agak sedikit ada kontranya nih. Di saat ada satu hadis yang mengatakan mengharamkan, tapi di saat sisi lain ada sebuah hukum yang membolehkan. Nah, mulai bermunculan sehingga kita coba lebih memang aku percaya orang yang mengerti Islam tuh orang berakal. Jadi memang harus berpikir, kita harus belajar sih untuk memahami segala sesuatu. Nah, di situ mungkin aku agak sedikit tercerahkan sehingga aku punya metode kedua. Oke, PPP coba jalanin, tapi PPP coba manage. Mulai PPP manage waktunya, coba belajar untuk itu gitu. Walaupun kadang-kadang tertati-tati ya, dan kita tahu bahwa sesuatu yang buruk tidak mungkin bersatu dengan sesuatu yang baik. Ya kan? Itu susah disatukan. Apabila kita melakukan yang keburukan, pasti sesuatu yang baik akan terlewatkan. Itu nggak akan bisa bercampur. Tapi terlepas dari itu, tergantung bagaimana kita bisa memanage waktu dan diri kita ya. Di saat kita mulai harusnya saatnya kita melakukan ibadah kita sebagai kewajiban kita sebagai manusia, ataupun sebaliknya. Jadi fenomena ini benar-benar ngerasain perjalanan hidup Pepep sendiri dalam bermusik sih. Tapi jujur kata, kalau memang kita nggak kuat di bidang ini, memang berat ya, memang berat karena semua komplit, popularitas ada, uang ada. Di saat popularitas dan uang ada, ketenaran ada, dan 3 faktor kemaksiatan dunia pun komplit. Harta tahta wanita pun komplit. Jadi memang kalau kita nggak kuat-kuat ya, tapi bukan berarti ini aku coba untuk menjadikan reflektor buat orang lain. Toh ternyata ada orang yang bisa menjalankan itu secara istiqomah. So jadi saya lebih berpendapat bahwa semua itu tergantung diri kita sih. Bagaimana kita memanage waktu. Artinya kalau akhirnya Pep menyimpulkan sebenarnya tidak hanya pekerjaan di musik. Apapun kalau kita bisa buruk, ya jadi buruk. Apapun kalau kita istiqomah, ya kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan, insya Allah. Maafkan kalau ada salah kata. Waduh, dimaafkan sekali dan tidak ada yang salah ya. Baik Kang Pepep, terima kasih ini dari ST12 sudah hadir dan memberikan pencerahan kepada kita. Jadi nampaknya bagi kawan-kawan ya ikhwan akhwat sekalian yang bergelut dalam dunia yang tadi Kang Pepep sebutkan, segalanya ada, tahta, wanita, uang dan seterusnya. Siapapun yang tetap istiqomah dalam dunia itu mungkin pahalanya bisa lebih dahsyat begitu ya dibandingkan yang terkondisikan begitu ya. Jadi kalau santri memang terkondisikan kan begitu ke masjid dan seterusnya. Tapi kalau alam lah, Allah menilai ya, matematik Allah lah. Subhanallah ya. Ini Kang Pepep, terima kasih. Kang Tomtom juga sudah sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita pada ngaji Ikadam pada kesempatan kali ini. Ini Kang Pepep ini mungkin baru pertama kali ya Kang Pepep dan Kang Tomtom selain dengan Kang John barangkali bisa berkomunikasi dengan kami, dan perlu diketahui bahwa kami ini adalah santri dari Darul Arkom yang seperti diketahui banyak sekali profesinya begitu ya, terutama yang sekarang ini adalah kawan-kawan yang memang concern di bidang seni musik begitu ya. Nanti kita akan berdiskusi lagi dengan seni-seni yang lain. Karena waktu bagaimana nih sebenarnya waktunya sampai jam 9:30 ya. Tadi saya sempat kontak-kontak dengan Yazid maksimal sampai jam 10 begitu disepakati kawan-kawan sekalian. Nah, insyaallah. Ya, insyaallah ya. Untuk itu Neng Ise masih kena aya Neng Ise. Hadir. Baru Ya. izin. Kang Yosep, Bulan. Kang Yosep, Kumaha? Kang Yazid, hoyong naros saurna teh. Kumaha tah?
Kang Yazid. Tadi Naon? Kang Jon Kirang jelas, ngobrolin masalah undang Ustaz. Teka dangu. Teka dangu. Didekatkan. Tadi Feedback. Aktifinnya satu, zoomnya jangan pasang. halo. Ya. Kumaha Kang Yazid? Tadi Kang Jon sempat ngomongin masalah apa namanya ngundang Ustadz gitu. Oh gitu. Bisa diceritakan Oh gimana iya, belum. perjalanannya Sampai ada Ustadz. Iya, saya boleh nambahin ya tadi. Ustadz gitu. Ya, mangga. Iya, belum diceritain. Makasih. Ya, Kang tadi. Tomtom. Tadi saya janji mau cerita soal apa yang disampaikan Kang Jon. Awalnya kita bikin acara besar yang kita anggap besar, tapi karena memang menurut beberapa musisi dan menurut beberapa teman-teman drummer, acara yang alhamdulillah kita gagas pada saat itu, acaranya besar, dan kita akhirnya nggak bisa bikin acara besar itu lagi, tapi kita beralih ke acara dakwah. Jadi Kang Jon mengajak saya dan Kang Pepep untuk, halo, ada gambarnya nggak? Oh ada. Mengajak saya dan Kang Pepep untuk, yuk, kalau nggak bisa bikin acara drum, kita ngundang Ustadz. Dan alhamdulillahnya, semua dimudahkan, dilancarkan, dan kita mengundang Ustadz yang dulu belum terkenal, gitu. Jadi nggak ada orang yang tahu di kota Bandung siapa Ustadz ini. Kang Jon waktu itu tahun berapa ya? 2014 ya Kang Jon, apa 2015 saya lupa. Akhirnya kita undang di salah satu masjid di Bandung, masjidnya 2016, lumayan besar. 15, 16 ya. Wah, pada saat itu kita undang, kita ajak ustadznya ke Bandung di salah satu masjid yang lumayan besar. Dan hari pertama itu pengunjungnya sedikit. Kalau nggak salah malah di bawah 60 orang. Karena saya ingat saya yang 50 orang. 50 orang. Karena saya yang bawa nasi kotak, snacknya ya. Saya bawa snack cuman beberapa dus untuk bagi-bagi di masjid yang besar. Dan ustadznya bilang, alhamdulillah segini aja udah seneng gitu, kata ustadznya gitu. Terus ya kita juga seneng karena kajiannya yang dibahas bagus, terus pesan-pesannya bagus, dan saya kagum pas melihat ustadz ini, wah ini ustadz masih muda. Saya anggap ini ustadz masih kecil ini mah, tapi hebat pisan gitu. Itu sesuatu juga Kang Jon mengenalkan saya sama ustadz itu. Kita undang sampai 3-4 kali ke Bandung dalam beberapa bulan, sampai akhirnya kita nggak bisa ngundang lagi karena udah banyak banget jadwal yang ingin mengundang beliau. Terima kasih untuk Ustadz Adi Hidayat yang kebetulan pada saat itu luar biasa, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Dan kalau nggak salah beliau alumni juga ya Kang Jon? Ya. Nah, itu satu kebanggaan buat saya dan Kang Pepep bisa mengundang Ustadz Adi Hidayat di Bandung pada saat itu. Dan tadinya saya juga berharap malam ini ada kejutan, tiba-tiba Ustadz Adi Hidayat muncul. Hai, assalamualaikum. Tiba-tiba begitu kan, wah ini sesuatu buat saya gitu. Karena udah lama nggak ketemu juga. Iya, coba ini gimana nih? Nanti bisa di-handle. Ya, mudah-mudahan itu. Ya itu mungkin bisa sedikit menjawab. Jadi dan dari situ juga alhamdulillahnya banyak sekali musisi yang beralih ke Ustadz Adi Hidayat. Ada beberapa teman-teman musisi yang punten fahamnya ke arah sana, tapi setelah Ustadz Adi Hidayat muncul di kota Bandung, fahamnya sedikit beralih dan ya saya senang aja gitu. Entah kenapa ya. Kurang lebihnya begitu Kang Jon ya. Ya. Oke. Ya sekali lagi terima kasih. Sekali lagi ini buat akang-akang dan teteh semua nuhun. Ya Kang Tomtom, terima kasih. Ternyata alhamdulillah ya. Ya. Sibgoh itulah yang kemudian diwasiatkan oleh al-muallim al-awwal gitu ya, almarhum Ustadz Miskun Asyatibi tentang hal-hal yang nampaknya bisa lebih lebih concern lagi. Oke, ini ada banyak permintaan sebenarnya ya. Di ujung ini harus ada nyanyian begitu ya dari Teh Isya. Ini gimana nih ya? Sebelum ditutup,
mangga di ikhtitamnya oleh Teh Ise Istiqomah. Kang Yosep. Kulan. Kumaha? Tiasa boleh ya ngasih sesuatu lah sedikit gitu tentang musik gitu. Oh boleh? gitu, mangga Kang Hilman Budaya. Waduh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilman Budaya angkatan 6 DA. Kalau menurut saya musik itu bisa dikategorikan menjadi tiga klasifikasi lah gitu. Bisa masuk ke ranah haram, bisa makruh, dan juga bisa ke arah sunnah gitu. Jelas nggak? Oke. Kalau misalnya yang pertama haram itu bila mana musik itu menggiring kita ke hal-hal yang setoniah lah gitu. Ke hal-hal yang buruk itu bisa tidak termasuk dari jenis musiknya. Itu pokoknya dengan musik itu kita digiring ke arah setoniah, itu kategorinya haram. Yang kedua, kalau makruh itu ya buat just fun lah gitu, untuk hanya senarnya ya buat kayak kita mendengar seperti itulah, tidak membawa kemana-mana, itu ya bisa ke arah makruh. Kalau sunnah ya kalau giroh kita dengan musik tersebut bisa fisabilillah meningkat gitu. Kan ada ya jenis-jenis musik yang meningkatkan giroh kita ke hal-hal yang positif gitu. Giroh fisabilillah itu ya bisa jadi ke arahnya sunnah gitu. Ya. Ya segitu aja mungkin ya. Ya luar biasa Kang Hilman, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hilman semoga sehat selalu ya. Amin. Lulus COVID kemarin. Mohon meni gala lempeur Kang Subhan juga alhamdulillah sudah bisa beraktivitas ya. Dari Amin alhamdulillah. Ya mungkin karena hukum asalnya barangkali mubah sebenarnya ya musik itu, lalu kemudian bisa menjadi haram, demikian bisa menjadi makruh, demikian bisa menjadi sunnah dan seterusnya. Baik, karena waktu juga, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada akang-akang yang hadir di sini, juga kepada rai-rai yang juga hadir. Tentu saja silaturahmi ini akan tetap berlangsung ya, akan tetap terus-menerus bergelora begitu dalam jiwa kita sebagai seorang ikadamers lah begitu ya. Baik, ya gimana Kang Ai? Teh Ise nyanyi Sang Surya dulu. Ya sok. Teh Ise, ya silakan kepada Teh Ise untuk bernyanyi, menyumbangkan suaranya karena kita semua sudah kangen dengan suaranya begitu ya. Sang Surya saja, Sang Surya Kang. Sang Surya. Oh, mangga. Lagu aduh ya Allah. Sang berarti Sarono ke abinya. Alhamdulillah jadi Sarono ke abi. Aduh hatur nuhun. Aduh ampun deh ini. Tuh Kang Dadang Saripudin betul-betul ya. Kalau ditutup lamun Ise can nyanyi cenah mangga Teh Ise. Ya. Itu di unmute enggak? Teka dangu. Teh Ise teka dangu. Ya sok. Kadang mute. Oh, mangga. Hatur nuhun ya, terima kasih untuk semuanya kepada akang-akang teteh-teteh. Mungkin ada satu permintaan saya kepada, mumpung di sini ada para gestar, ada Kang Tomtom, kemudian juga yang dari ST12, Kang Pepep, Kang John dan lain-lain, mungkin suatu hari nanti bisa mengakomodir lah alumni-alumni DA yang memang punya interest dalam bermusik atau bernyanyi dan lain-lain, untuk bisa dibuatkan lagu dan lain-lain ya Kang ya. Kemudian dijadikan karya yang mungkin sebagai syiar dakwah. Tidak hanya untuk enak didengar, tapi juga mensyiarkan bahwa mungkin karena era digital sekarang, kita juga diberi ya punya kans untuk bisa ikut berperan aktif gitu ya. Kang Tonton mohon dan lain-lain, itu mungkin yang saya harapkan untuk teman-teman yang yang alumni Dewa Arkom. Baik, sebetulnya saya nyanyi tidak ada persiapan ini, tapi sesuai request demi akang-akang lagu Sang Surya mungkin ya.
ya Kang ya, lagu Sang Surya wae ya, karena kita di sini pengajian, biar Kang Siap, Tomtom sama Kang Pepet juga tahu lagu kebangsaan kita semua ya. Ya, Sang Surya. Sang Surya mangga atau kalau yang mau ikut sama-sama hayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Surya tetap bersinar, syahada dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Robiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Di timur fajar cerah gemerlap, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Robi, sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Robiku, Mungkin bisa bersama-sama mangga. Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, gerakanku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hapunten Oh, abdi Teh nggak Ise bisa ngomong. teriak-teriak karena sudah malam ya, jadi pakai nadanya nada rendah. Hapunten ameh gogoro, ameh teh gogoro kan. Mohon bisa Begitu mungkin Kang, diharamkan. Kang Tomtom hapunten iya abdi suarana jauh-jauh dari sangat baik, tapi ini adalah lagunya syiar kami, lagu Muhammadiyah yang menjadi pedoman setiap dalam kegiatan. Insya Allah Sang Surya tetap bersinar ya, Kang Ejit, Sadayana. Bagus, hebat. Subhanallah. Aduh, Mantap. hatur nuhun, Kang. Ya. Ditunggu kalau mau Hatur nuhun, Kang. ditunggu kalau mau rekaman boleh di studio. Nah, Ayo. Pepep udah nawarin tuh. Alhamdulillah. Pepep sudah menawari ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ya. Baik, kakang-kakang, teteh-teteh semua dari angkatan pertama sampai yang terakhir. Subhanallah, walhamdulillah, kesempatan ini sudah kita selenggarakan dan tentu saja ini akan tetap berlangsung sampai apa ya? Sampai kapanpun lah. Amin, Sampai amin. ya sampai kapanpun tetap silaturahmi akan kita terbatas waktu dan nampaknya juga ngaji Ikadam banyak serinya ya. Kemarin juga pernah ada coaching bisnis jadi kawan-kawan yang memang berbisnis, silahkan bergabung. Insya Allah mungkin minggu depan ya, sekitar tanggal 3 April kalau tidak salah. Kemarin Irman Aryadi itu nelpon saya, Kang gimana kalkulasinya? Oke. Baik, karena waktu juga yang tidak bisa, yang memisahkan kita, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan Jaya Ikadam, Jaya Darul Arkom. Kita tutup saja dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusef Rafiki, dikenal sebagai Kang Yuki, angkatan 9. Mohon maaf atas segala kekurangan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Kang Tomtom dan terima kasih kepada Kang Pepet. Mangga. Sami-sami. Salah jengnah di pada ngobrol mangga. Hatur